Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau kita ngomong cinta, di Jawa ada macam-macam cinta. Ada seh, ada terseno, ada di Jawa kuno isono macam-macam nih. Anahata, ada banyak persepsi tentang cinta tersebut. Karena cinta yang kita sebut sebagai cinta sekarang cuma urusan, kadang-kadang cuma urusan lawan jenis. Kalau saya melihat begini betapa fundamentalnya yang namanya cinta. Kalau ada kalimat bahwa itu karena cintanya Allah kepada Nur Muhammad maka diciptakan jagat raya, berarti cinta sangat fundamental terhadap adanya jagat ini. Jadi saya melihatnya sederhananya begini. Kalau ini abstraksi berbicara ya. Kalau benda untuk bisa berada membutuhkan ruang, paham maksudnya ya? Untuk bisa benda berada itu membutuhkan yang namanya ruang. Tanpa ada ruang gak akan ada yang namanya benda. Itu relasinya sama seperti ketika kata kerja, melakukan sesuatu, bergerak atau dinamika itu akan ada kalau ada yang namanya cinta. Jadi ruangnya kata kerja adalah cinta. Paham gak maksud saya? Itu relasinya seperti itu yang saya pahami. Jadi cinta bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Gak usah yang lebar-lebar, manusia saja. Ketika kecil, cinta yang dia ekspresikan dengan cinta adalah semua hubungannya dengan aku dulu. Aku senang mencintai aku. Bagaimana ekspresi dari mencintai aku? Mainanku, ibuku, iki wekku, kabeh punyaku semua, berbagi aja nggak mau. Karena itu pelajaran pertamanya dia harus ketika dia punya wadak, dia harus mencintai wadaknya agar bertahan hidup lebih lama. Dia harus menjaga badannya agar hidup lebih lama. Kenapa? Agar dia punya kesempatan untuk memahami cinta yang lebih luas. Setelah itu dewasa sedikit, remaja gini mulai diganggu sama hormon-hormon. Bukan diganggu, dikasih iklan sama hormon-hormon. Cintanya seolah-olah berkembang. Aku cinta padamu, dek. Telek. Sorry ngomong. Itu bukan kata yang buruk itu. Masa ngomong pupuk kompos, enak ya. Karena gini kadang-kadang, aku cinta padamu, ketika ditolak cintanya langsung hilang. Jadi benci. Kamu masih cinta sama dirimu sendiri kok. Cuman sekarang objeknya adalah orang lain. Mencoba mengekspresikan cintamu pada dirimu sendiri cuman lewat orang lain. Sehingga cinta itu kemudian banyak syaratnya. Kamu mau tak terusin cintanya, kamu gak mau tak ganti, tak pindah cintanya. Kan gitu. Nanti berkembang dewasa lagi, punya anak. Anda kemudian merasakan cinta itu sudah tanpa syarat kalau sama anak. Anda dikencingin mukanya sama anak, gak langsung diputus jadi anak. Coba Anda dikencingin sama pacar Anda sekarang, apa malah seneng? Loro begini malah seneng. Jadi kan beda, paham maksud saya? Ini jadi kemudian cinta tanpa syarat, cinta kepada benar-benar kepada makhluk lain cinta. Ini kalau lihat arahnya cintanya semakin lebar mengembang. Tadinya cinta yang dia bedakan adalah aku dan kamu, kemudian aku mencintaimu, padahal masih mencintai diri sendiri, cuman ekspresinya lewat orang lain. Kemudian cintanya tambah dewasa. Ini yang didorong oleh pertumbuhan kedewasaan manusia. Jadi ini yang maksudnya dipaksa oleh Tuhan untuk faham. Jadi sama anak, terus kemudian kamu cinta sama anak. Tidak ada orang tua yang tidak cinta total sama anak, bahkan hewan sekalipun. Terus ntar tambah dewasa lagi, ini nanti kalau udah mulai berumur, dia coba cari yang sudah berkeluarga. Pasti dia mencari kumpulan yang lain. Entah sama-sama kumpulan ngaji, entah kumpulan gaple, entah kumpulan pecinta PS, apa namanya PS? PSIM, PSIS, PSK, gundulmu PSK, PSIS. Jadi aktif di RT, kumpulan RT. Jadi mencari komunitasnya agar mereka bisa mengekspresikan cinta bersama-sama. Jadi akarnya itu cinta semua itu.
Jadi cinta berkembang, cinta punya banyak tahap. Dan perkembangan cinta itu juga meningkatkan kesadaran tentang aku. Kamu cinta nggak sama tanganmu? Kamu pernah mikir gitu? Aku cinta banget ya sama tanganku. Nek sing jomblo-jomblo mungkin gitu ya. Tapi kalau yang nggak jomblo nggak biasanya. Rasa mikir aneh-aneh gue. Kaki, menuju tangan lah kaki. Nek tangan gue mikirnya sabun gue. Apa kaki? Orang keceplosan sengaja. Jadi sing guyu berarti paham gue. Misalnya kamu pernah mengikrarkan aku cinta sama kakiku gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena kamu sudah tahu persis bahwa kakimu adalah kamu. Kamu cintai tanpa syarat. Nggak usah pakai nggak usah pakai iming-iming apa pasti kamu bela kakimu. Kalau sakit kamu sembuhkan. Kalau pegel kamu pijetkan. Kalau ibumu tiba-tiba jatuh di kamar mandi, kamu menolong pakai alasan nggak? Ini agar aku masuk surga, ini agar Tuhan nurano, nggak ada pikiran toh, langsung otomatis nolong. Kenapa? Karena kamu aku sebagai potongan dari hidup yang diciptakan Tuhan, akunya sudah melebar sampai pada ibumu. Jadi kamu menolong ibumu bukan seperti menolong orang lain, kamu menolong seperti menolong dirimu sendiri. Ini kalau manusia di muka bumi sudah akunya semuka bumi, nggak perlu yang namanya toleransi, nggak perlu yang namanya menghormati orang lain, nggak perlu pelajaran seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Karena kamu otomatis akan melakukan. Karena itu adalah aku. Paham maksud saya? Misalnya gini, kamu ada cewek diketak palanya, kamu ngerasa sakit nggak? Orang kenal kok, loro po. Kalau nggak kenal mungkin kamu nggak ngapa-ngapain. Kalau itu pacarmu diketak orang lain, langsung cincin katok, cincin kelambi, nggak golok. Karena kamu merasakan sakitnya. Umat Islam seharusnya merasakan itu. Kalau satu yang sakit, yang lain juga merasa sakit. Kenapa? Karena itu satu badan, ini aku semuanya. Dan seharusnya tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena bedanya manusia dengan hewan. Wadaknya sama-sama butuh makan, sama-sama butuh tidur, sama-sama butuh berkembang biak. Bedanya hanya dua. Bedanya hanya, ada satu perbedaan yang perlu diperhatikan. Naluri dari hewan adalah memberi batas. Iki areaku, jangan ngelewatin. Anda pernah lihat kan kucing kencing di mana, anjing kencing di mana untuk membatasi, ini daerahku. Dia memberi batas. Manusia arahnya adalah mengembangkan diri. Dia pengen tidak ada batasnya. Kalau sudah paham, pengen dikembangkan, lebih paham. Kalau sudah cinta, pengen dikembangkan, lebih cinta lagi, dan seterusnya. Kadang-kadang perkembangan itu arahnya paralel, bukan seri. Jadi kalau sudah cinta A, iki wis sudah segini gedenya, pengen mengembangkan cinta, yuk tambahlah, gitu loh bayangannya. Kan bisa sebenarnya intensifikasi kepada makhluk yang kamu sayangi itu, karena cinta terus berkembang, cinta terus melebar. Tidak hanya kepada pasangan, tapi kalau kamu ngelihat, misalnya cowok ngelihat cewek cinta, yang kamu lihat perbedaannya adalah laki-laki mencintai perempuan. Ketika kesadaranmu naik, yang mencintai adalah manusia mencintai manusia. Itu sudah bisa siapa saja. Naik lagi, makhluk Tuhan mencintai makhluk Tuhan. Itu kewan-kewan itu dicintai semuanya. Betul kan? Bagaimana cara mencintai hewan? Dengan menghargai, memberi makan, ikut menjaga, dan seterusnya. Karena tinggal kesadaranmu di mana posisimu, itu akan mengekspresikan cintamu pada posisi yang mana. Jadi kalau pertanyaannya apakah yakin dulu atau cinta dulu, ini lagi-lagi ada limitasi bahasa. Percaya itu ada dua jenis, paling sedikit ada dua jenis. Percaya kepada sesuatu yang kamu tidak tahu, dan satu lagi percaya bahwa sesuatu yang kamu tahu itu pasti terjadi dan tidak akan bergeser. Itu dua jenis percaya yang berbeda. Saya misalnya gini, saya ngomong sama kamu, ada manusia berkepala dua, percaya nggak? Kalaupun kamu ngomong percaya, itu percaya yang tidak kamu ketahui. Paham ya? Tergantung siapa sih ngomong. Nek sing ngomong aku mungkin ya cangkem musuh paling gitu. Tapi kalau yang ngomong Pak Ustadz, mosok ngapusi Pak Ustadz mungkin kan gitu. Tapi ada lagi jenis kepercayaan yang kamu tahu itu tidak akan berubah sepanjang masa. Contohnya kamu percaya pada gravitasi.
Walaupun tidak mengikrarkan kamu percaya, tapi bawah sadar di dalam hatimu kamu percaya sama gravitasi. Kalau kamu 1 detik tidak percaya pada gravitasi, kamu nggak berani pipis. Iya nggak? Jangan-jangan nggak ke bawah nih, jangan-jangan malah muncul ke atas nih, kan gitu. Kamu bisa melakukan segala sesuatu karena kamu percaya dulu nih. Nah, kalau yang tadi itu percaya apa? Yakin dulu atau cinta dulu? Saya percaya bahwa itu yakin dulu, tapi bukan pada yakin kepada apa yang belum terjadi, tapi yakin kepada sesuatu yang kamu sudah mengalami dan mengetahui. Karena sesuatu yang tidak kita ketahui, kita hanya bisa percaya. Tapi kalau kita mengalami, kita jadinya tahu, tidak hanya percaya. Setahu saya, syahadat Islam itu mengatakan bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi loh, bukan percaya loh. Bersaksi artinya kamu memahami betul, artinya mengalami betul. Kalau percaya, Anda belum tentu. Anda percaya ada salju? Anda pernah mengalami? Itu hanya pengetahuan, bukan pengalaman. Ilmu kelakoni kandu laku kalau di Jawa. Jadi harus bisa membedakan mana percaya. Iki kosakatanya cuma satu percaya yang tidak diketahui itu tadi sama percaya karena sudah mengalami itu loh. Harus dibedakan ini. Yakinnya di mana? Kamu percaya sesuatu yang kamu sudah mengalami. Banyaknya orang kecewa karena cinta, bukan karena cintanya, tapi karena dia percaya pada imajinasi apa yang terjadi setelah cinta ini berjalan. Kowe mbayangkene anak-anak iku nek wis cinta engko pasti ngene bojone. Apa karena pacaran Anda belum ngerasain kentutnya juga bau. Nanti Anda kecewa kalau udah kawin. Ternyata yo mambu entute. Ini tidak seperti yang cintaku bayangkan. Bisa kecewa Anda terhadap hal-hal yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Anda percaya pada imajinasi, bukan percaya pada realitas yang sudah pernah Anda alami. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ini aku sebenarnya pakai menjelaskan pakai konstelasi pakai kosmos science ora enak, mending ngomongnya gini-gini aja. Tadi kuncinya begini, kalau dari sudut pandang yang saya pahami, kata-kata tidak cukup untuk memetakan beberapa jenis yang namanya percaya itu tadi. Kalau pertanyaan dasarnya apakah percaya dulu atau cinta, Anda tidak bisa keluar dari cinta. Anda pasti mengalami cinta sejak berada di dunia, karena dunia diciptakan oleh cinta. Cuman kesadaranmu terhadap cinta seberapa, dan pandanganmu terhadap cinta sebersih apa, itu aja. Jadi untuk level tertentu, kamu pasti kalau berjalan kan butuh kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Jadi nggak bisa langsung cinta yang seperti itu. Makanya belajar dulu masih kecil, cinta sama mainan, cinta sama berinteraksi dengan teman-teman, cinta sama game dan seterusnya itu. Kemudian dia memahami ada kausalitas di dunia nih, ada sebab akibat yang bisa saya yakini karena saya mengalami kebenarannya. Udah, setelah itu meningkat ke pacaran itu tadi. Pada pacaran, kamu lagi-lagi harus berdasarkan sesuatu yang sudah kamu alami tadi. Kalau keyakinannya pada situ, cinta tidak akan pernah mengecewakanmu. Karena yang mengecewakan bukan cinta. Yang mengecewakan adalah harapan yang tidak kita kontrol sendiri. Yang mengecewakanmu adalah harapan-harapan imajinasi ketika kamu masuk kepada sesuatu. Di sini ada yang sudah lulus kuliah. Banyak teman-teman lulus kuliah kecewa karena membayangkan bahwa ketika lulus langsung dapat pekerjaan. Yang tidak mengalami kecewa adalah yang ketika dia kuliah untuk mendapatkan ilmu. Ketika lulus, sudah ilmu dia akan membawa kemana, dia tidak akan pernah kecewa dengan perjalanan itu. Tapi kalau dia sekolah pengen mendapatkan pekerjaan, ketika tidak mendapatkan pekerjaan, semua yang dia lakukan adalah mengecewakan. Jadi cintamu berdasarkan harapan terhadap sesuatu, atau cintamu mengharap gini nih, cangkemku mengblepet tinggi. Gini, yang mengecewakanmu, kalau kamu cinta tadi itu kan, saya membayangkan pertanyaannya adalah cinta laki-laki sama perempuan. Coba dianalisis lagi cintamu. Cintamu hanyalah manifestasi dari harapanmu, atau cintamu adalah keinginanmu mengalami cinta yang sejati pada level itu. Kalau niatannya adalah mengalami cinta itu, tidak ada kekecewaan dalam hidup. Yang ada adalah ilmu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi. Kadang-kadang yang baik,
Yang kamu senangi belum tentu baik untukmu. Yang kamu tidak sukai kadang-kadang justru baik untukmu. Jadi ada salah satu, kita harus percaya pada perjalanan yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi kalaupun nanti putus di tengah jalan, yang kecewa boleh, tapi tidak kemudian menghujat pengalaman. Kemudian tidak menghujat cintanya, tidak menyalahkan cintanya. Jadi pertanyaan apakah cinta dulu atau yakin dulu, datang dari ketakutan untuk mengalami. Kalau kamu siap dengan pengalaman itu semua adalah menuju Tuhan. Cinta-cinta, yakin akan datang sendiri. Yakin cinta akan datang sendiri. Karena tidak ada manusia, tidak ada kehidupan pun di muka bumi ini yang tidak mengalami cinta. Bedanya cuma dia sadar atau terhadap cinta yang dia alami.